Oke, sebelum kalau kata tadi rekan saya Oho, Mas Roy, mau kasih paham ke kita nih. Kita cerahkan dulu wawasan mereka lah ya mungkin Mas Roy ya. Kan kita langsung bertanya nih malam ini teman-teman kepada yang memang sudah pernah dikawal beliau ini loh ya kan. Dulu resmi loh tapi. Resmi? Oke, undang-undang ada begitu? Ada. Itu apa yang ada di dalam kendaraan Anda? Ada nggak dokumen negara di dalam itu? Yang nggak ada, yang berhak dikawal itu adalah pejabatnya. Bukan dokumennya. Dalam undang-undang yang tadi sudah disebutkan Mas Gawat pun, yang disebutkan adalah kepala lembaga negara. Atau kalau dalam undang-undang kepolisian, ya, yang berhak itu adalah presiden, wapres, menteri, dan wakil menteri. Ya udah cukup saja di dua petinggi negara kita itu. Betul, bahkan kalau saya boleh usul nih ya, untuk teman-teman di DPR, wakil menteri pun harusnya nggak usah dapat pengawalan. Nggak usah ya? Nggak usah, karena dia itu adalah pejabat struktural harusnya dulu. Terus dia tugasnya lebih banyak internal. Ngapain juga wakil menteri jalan-jalan di jalan gitu. Ya? Kalau yang tadi ada wajahnya di dalam layar kaca tadi itu, ya artis kita itu. Apalagi dia. Utusan presiden. Gini, memang ini jeleknya, sayangnya, utusan khusus presiden itu ada peraturan yang barusan dibuat. Ini perlu ngerti nih teman-teman TV One nih. Barusan dibuat 2 hari sebelum lengser oleh presiden yang lama. Oke. Ya. Apa itu? Itu intinya dia mendapat hak yang sama dengan menteri. Jadi dia selevel dengan menterinya? Itulah gilanya. Jadi kalau menteri misalnya dikatakan di undang-undang ada dikawal, berarti utusan juga dikawal juga? Makanya itu yang aneh, karena di situ nggak ditulis soal pengawalan. Yang ditulis hanya rumah jabatan, kemudian kendaraan dinas. Nah, kendaraan dinasnya yang penting, Mas. Kalaupun mau dikawal, yang berhak dikawal itu kendaraan dinasnya, bukan kendaraan pribadinya yang ditempel nomor itu. Memang ada kenyataannya di lapangan seperti itu. Lihat aja, cek aja. RI 36 tuh pernah difoto sama BIN. BIN tuh Badan Intelijen Netizen. Itu nempel di Lexus LX 600 tadi. Nempel juga di mobil lain warnanya silver. Oh, pindah-pindah platnya. Lah ini nggak boleh. Dulu terus terang saja, zaman saya pernah 10 tahun yang lalu, kendaraan dinasnya adalah Crown Maesta, yaitu yang dapat RI 45 waktu. Tapi kalau misalnya Mas Roy-nya pindah ke mobil yang lain, pasti dipindahin juga lah. Kalau di luar kota, memang oke. Tapi kalau dalam kota nggak boleh. Nggak boleh itu? Dalam kota saya waktu itu masih ada RFS masih ada. Sekarang udah nggak ada. Nah sekarang kan adanya ZZH, ya kan gitu. Nah kalau itu sih masih mungkin kan seorang pejabat negara dapat itu. Tapi kalau enggak, ngapain juga tetot-tetot ngawal mobil yang nomornya nggak jelas kayak gitu. Jadi intinya implementasi undang-undang yang tadi kita sampaikan di awal tadi ternyata di lapangan undang-undangnya tidak salah. Patwalnya pun tidak salah karena dia malah tapi yang salah adalah bagaimana emang implementasi. Soalnya ada terakhir orang yang sama tadi itu dikawal, Mas. Hanya untuk flexing. Pamer mobil baru ke temennya. Bikin konten gitu maksudnya? Bikin konten. Itu dikawal jelas di depannya. Itu ngaco. Tapi gini lah, ini kan enak banget. Mas Roy dulu udah mantan menteri kan istilahnya. Sekarang komentarin, wamen gak usah dikasih, utusan khusus gak usah dikasih ya kan. Menteri tapi masih saya tembela loh. Bang Pitra, boleh kasih paham. Jadi sebetulnya gimana sih yang seharusnya? Boleh gak wamen sama utusan menteri naik patwal atau dikawal patwal tuh boleh gak sih? Boleh saja. Jangankan wamen, menteri, masyarakat juga boleh dikawal. Jadi makanya saya bilang. Itu dalilnya apa itu kalau misalnya? Bentar ya. Kawan saya Roy Suryo malam ini sedang berhayal dia. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Karena kurang memahami terkait dengan aturan yang ada. Sudah jelas kok di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi maksudnya, pada pasal 14 tidak. Pada pasal 14 ayat 1 ya. Bahwasannya kepolisian itu berhak untuk melakukan pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah. Atas suatu kebutuhan, ya. Jadi kalau memang kebutuhan masyarakat, contohnya lah di tengah jalan, ya kita lihat baru-baru ini ada kejadian di Sukabumi, seorang ibu muda yang melahirkan di usia 9 bulan, ya, namanya Ibu Yuni Maya dan Ibu Eka Dini Monika di Toljor itu, ya. Pada waktu di tengah jalan itu terjadi kemacetan, yang dihubungi siapa, Pak? Yang dihubungi adalah patwal. Jadi mereka mengawal sampai ke rumah sakit. Apabila memang ini tidak dikawal masyarakat ini, bagaimana nasibnya? Kalau itu setuju. Bukan diskresi. Itu diatur dalam undang-undang. Makanya saya bilang Mas Roy Suryo, buka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
pasal 14 ayat 1 huruf A di situ jelas. Masalahnya gini, Mas. Diperkuat lagi oleh undang-undang lalu lintas. Masalahnya banyak menyalahgunakan itu, Mas. Tidak. Kita misalnya puncak, lagi ke puncak. Mas Roy, saya bilang arah. Saya ingin menyampaikan ada gium hukum kepada Mas Roy. Lex semper debit remedium. Yang artinya hukum itu akan menjadi obat bagi setiap orang. Baik. Jadi hari ini saya lihat Mas Roy Suryo sedang sakit hati ataupun menggunakan perasaannya. Jadi hukum menyediakan dana itu untuk mengobati Roy Suryo. Mengobatinya dengan apa? Membuat laporan kalau memang ada yang salah. Itu kalau kita membenarkan. Mas, ini polisi aja tidak bersuara loh ini. Apalagi tidak bersuara aja disalahkan. Padahal ini aja dia. Itu tindakan tegas menurut saya. Dia tidak ada bersuara apapun gitu loh. Ini Mas Roy harus paham. Mas Isnur udah ngasih kode. Kenapa Mas Isnur? Kita parsial. Dia harus langsung dikaitkan dengan tidak bisa berdiri sendiri, harus baca dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 143 tadi. Di mana di situ ada hak yang diutamakan. Dan utamakan siapa saja? Tadi kategori orang yang dalam keadaan darurat, sakit dan lainnya masuk kategori di situ. Jadi di situ masuk kategori di situ. Yang kedua, pasal 143 itu 7 yang diprioritaskan. Soal pejabat, dia sakit. harusnya masuk pimpinan lembaga negara. Gak ada itu dibilang siapakah sakit di situ. pimpinan lembaga negara? Ya. Nah itu jelas sekali kalau kita baca misalnya putusan MK 5 2003, putusan MK 31 2006. Siapa sih yang dikategorikan? Itu terbatas. Yang terdapat pada Undang-Undang 15. Coba Anda maka baca. diutamakan dulu siapa Anda baca presiden, pasal berapa yang dikategorikan itu biar saya kupas. Coba dibaca dulu pasal berapa. Yang lebih berhak presiden wakil Halo, presiden. Mas. Gitu. Coba dibaca dulu di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7 yang diprioritaskan tadi. Coba sebutkan 7 yang diprioritaskan tadi. Ada 4. Biar kita kupas. Pasal berapa? Ada 4. Coba, saudara tadi mengatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. 14. Coba yang diprioritaskan tadi apa saja? Coba. Itu sesuai kebutuhan bahasanya. Iya sesuai kebutuhan Nah, kebutuhan itu kembali merujuk Pertanyaan kepada saya pasal masyarakat 143. boleh nggak dikawal oleh Patwal? Gimana? Masyarakat boleh nggak dikawal oleh Patwal? Boleh Mas, pasal cuman 143. kalau boleh dia kan? punya Jadi jangan salahkan pejabatnya, Bos. Bukan salah pejabat, pemikiran kita yang salah dalam menilainya. Makanya saya bilang dalam kendaraan debit memberikan remedium. Hukum itu ada obatnya gitu. Sebentar, dijelaskan dulu. Tadi Bang Fitran tadi jelasin, kita kasih penjelasan kalau kategori tadi yang dibilang oleh kawan kita itu adalah orang dalam keadaan sakit darurat. Itu masuk kategori poin B. Bisa berarti. Bisa dong. Boleh, kalau itu bisa. boleh. Makanya harus dibaca, kalau baca komprehensif. Tapi prinsipnya gini loh. Kita ini menggaji orang, menggaji pejabat ini, menggaji orang-orang yang berlalu di jalan, di petugas. Ini untuk kepentingan rakyat, kepentingan publik atau kepentingan pejabat. Kalau orang mau pamer mobil baru boleh nggak Mas? Harusnya pelayanan, Itu pengutamaan orang-orang yang di list di pasal Undang-Undang 143 itu untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pejabat. Yang utamakan publik. Publiknya. Boleh. Sekarang nih narasumber saya boleh kita kasih kesempatan. Silakan. Bang Edi Hasibuan, silakan. Saya melihat sebetulnya kalau lihat dari aturan tidak ada yang salah yang dilakukan oleh kepolisian. Cuman memang mungkin di lapangan mungkin ada yang mungkin kurang humanis saja. Cuman saya lihat daripada pernyataan Bang Roy Suryo, atau jangan-jangan Bang Roy Suryo iri melihat pengawalan sekarang. Sama sekali enggak dong. Dulu mungkin sekali sering dikawal, tapi sekarang karena tidak dikawal justru lagi. Zaman dulu, justru boleh tanya deh kepada mantan patwal saya. Dulu ada Mas Fuad, ada juga Mas Handoyo. Ya bahkan saya kadang-kadang melarang mereka nggak usah pakai tetot-tetot. Ini nggak penting. Gitu. Abang juga kalau misalnya mau dikawal kita minta bisa. Nggak mau ngapain? Ngapain dikawal-kawal kayak pejabat aja? Jadi soalnya gini, aturan sebetulnya gini. Gini, yang saya tanyakan tadi kan dikatakan kegiatan masyarakat yang membutuhkan pengawalan khusus tadi sakit dan seterusnya. Sebetulnya ada nggak sih kegiatan masyarakat tanpa misalnya ada urgensi seperti sakit, tapi membutuhkan pengawalan atau meminta pengawalan? Itu boleh. Saya sebut. Jadi gini, orang mau pamer mobil baru tadi ke temennya, itu boleh nggak dikawal? Ya kalau ada misi tertentu nggak boleh. Tapi misi apa? Ada aturan sebetulnya. Apa kepolisian? Pertama misalnya, ketika misalnya masyarakat, jangankan pejabat negara, masyarakat pun boleh menyampaikan permintaan pengawalan. Termasuk misalnya kalau kita lihat ada pernikahan, boleh. Dan nanti polisi akan melakukan penelitian, layak atau tidak mereka untuk dikawal. Setuju. Tapi kalau orang bikin konten pamer mobil baru, flexing. Gini loh, Pak Edi, memahami undang-undang kepolisian yang dia menjadi fungsinya sangat luas, harus ditempelkan dengan undang-undang khususnya. Misalnya gini, kepolisian tentang penyidikan pidana harus dibaca pasal KUHAP-nya.
Jangan membaca khusus pasal kepolisiannya. Membaca undang-undang kepolisian pasal 4 tadi harus dibaca undang-undang lalu lintasnya. Jangan dilepaskan. Kenapa? Undang kepolisian lahir 2002. Ini 2009. Dia harus dipadukan. Pertanyaannya tadi Pak Edi, bisa nggak masyarakat mau nikah kawal polisi? Apa urgensinya? Di mana kepentingan publiknya? Publiknya dirugikan. Iya, kecuali dia berdampak pada kemacetan luar biasa. Ya kan? Kemudian dia menembus barikade dan lain-lain, maka kemudian ada pertimbangan-pertimbangan. Itu pertimbangannya dibaca kembali ke tunggu mau pulang. Dan persis. Jangan hanya lihat daripada pernikahan, jangan sampai banyak masyarakat yang meminta bantuan kepolisian adalah ketika misalnya ada orang meninggal. Itu boleh. Itu dibolehkan oleh aturan. Kalau itu setuju Bang. Karena kenapa demikian? Orang karena mau mereka datang itu kondangan. butuh kecepatan sebetulnya. Orang mau datang kondangan di puncak. Boleh Pak Edi? Nggak boleh kalau itu. Udah. Itu terkecuali. Nah, itu yang menarik Bang Edi. Itu yang menarik Bang Fitra, Bang Edi. Tadi yang kita tekankan tadi kan itu ya. Enggak. Implementasi di lapangan dari undang-undang itu sudah tepat, sudah diperuntukkan atau tidak. Gitu loh. Jadi begini ya. Oke, silakan. Jadi ini saya kira teman-teman kita ini lebih banyak berpendapat tanpa membaca penjelasan daripada undang-undang tersebut. Tadi dalilnya udah disebutin. Mengkaji dan Gak cuma berpendapat Mas. Tunggu dulu, tunggu dulu. Mas Roy tadi udah berbicara. Iya. Jadi lanjut. artinya janganlah kita seperti bebekan gitu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tepatnya di pasal 134. Ya. Di dalam ini ada prioritas juga nih di dalam Undang-Undang Nomor 22 ini. Betul. Ya. Betul. Ada item-item 7. itu. Ada 7 juga yang diprioritaskan. Tunggu dulu. Pemadam kebakaran. Yang kedua ambulan. Yang sedang bertugas Bang, yang lengkap dong bacanya Bang. Tunggu dulu. Yang sedang bertugas, bacanya lengkap dong. Tunggu dulu. Ya kan ini waktu saya berbicara. Baik, lanjutkan. Maksudnya jangan salah paham nih Bang. Iya kan? Pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Beda Bedain. saja. Iya. Kamu tenang saya dulu dong, belum selesai bicara. Nanti kamu saya potong marah-marah. Saya bantu ya. melengkapi Bang. Di dalam pasal 134 itu dijelaskan ya,